Pemberian ampunan baik amnesti untuk terpidana Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong oleh Presiden Prabowo mengejutkan publik. Pasalnya keduanya terlibat dalam tindak pidana korupsi. Bagaimana sebenarnya aturan untuk pemberian ampunan baik amnesti maupun abolisi? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring, saudara. Di antara Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, kemudian Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Suparji Ahmad, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat pagi, Bapak-bapak. Ya, Pak. Selamat pagi. Pagi. Baik, Iya. pertama saya ke Prof. Suparji dulu. Kita harus clearkan dulu nih terkait dengan abolisi dan juga amnesti. Ini kan kedua tokoh ini diberikan pengampunan yang berbeda gitu ya. Amnesti buat Hasto, kemudian abolisi buat Tom Lembong. Sementara kalau kita perhatikan dalam tahapan hukum ini, Prof. Suparji, ini sebenarnya kan sama-sama setelah divonis gitu ya. Bahkan akan ada rencana untuk banding gitu, yang artinya memang belum kekuatan hukum tetap, belum inkrah. Anda melihatnya ini amnesti untuk Hasto sudah tepat atau belum? Kalau misalnya Tom Lembong kan abolisi, oke, proses hukum dihentikan. Tapi kalau untuk amnesti Hasto seperti apa, Prof. Suparji? Ya, saya kira kaitan dengan hak yang diberikan ya Presiden kepada dua ya, terdakwa ya, karena memang belum inkrah ya, karena belum menjalani putusan dan belum dieksekusi, masih upaya banding gitu. Memang ini sesuatu yang pada satu sisi merupakan hak presiden dan digunakan pertimbangan DPR, dan ada dua hal yang dipakai. Pada satu sisi adalah abolisi dan pada sisi yang lain adalah amnesti kan gitu. Nah, abolisi diberikan kepada Tom Lembong, amnesti diberikan kepada Hasto. Dan secara teknis yuridis kan sebetulnya pada dasarnya sebenarnya adalah penghapusan pidana kan itu. Tetapi amnesti dalam konteks sebuah penghapusan, sementara abolisi adalah dalam konteks penghentian penuntutan gitu. Maka ketika menggunakan amnesti sebagai bentuk penghapusan pidana kepada Hasto, ini kan ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan bahwa atau ada pertimbangan hukum karena dianggap pemenuhan unsurnya gitu ya, ada pidananya, sehingga kemudian dihapuskan pidananya, dalam arti bahwa memang dalam proses hukum terbukti gitu perbuatannya terbukti. Sementara dalam konteks abolisi ya yang diberikan kepada Tom Lembong itu karena mendengar bahwa di dalam putusan pengadilan tidak ada mens rea, pada yang bersangkutan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, dan kemudian publik menyuarakan itu, sehingga dengan demikian pada akhirnya dihentikanlah penuntutannya, hentikanlah proses hukumnya, karena dengan menggunakan suara masyarakat bahwa memang unsur-unsur yang dilakukan oleh Tom Lembong atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tom Lembong itu tidak memenuhi unsur pidana, sehingga Oke, kemudian dihentikan proses hukumnya. oke. Sementara dalam konteks Hasto, bahwa ada uraian-uraian pemenuhan-pemenuhan unsur tadi itu yang kemudian bisa kita tangkap mengapa kemudian ada penggunaan dua istilah yang berbeda dalam konteks dua dua orang tersebut gitu. Tetapi pada Oke. sisi yang lain ya Jadi kita harus pertimbangannya adalah di hargailah gitu ya ada tidaknya pertimbangan pembunuhan presiden. unsur pidana di sana ya, Prof. Suparji. Tapi kalau kita lihat mekanismenya, misalnya ini kan sudah ada persetujuan dari DPR gitu ya, kemudian tinggal nunggu kepresnya. Apakah untuk kedua orang ini, terdakwa ini, baik Lembong maupun Hasto, bisa langsung pasti bebas atau memang nanti ada mekanisme lain yang kemungkinan akan membatalkan amnesti ataupun abolisi? Ya, kan nanti akan keluar keputusan presiden yang kemudian akhirnya akan membebaskan kepada keduanya kan itu. Dan apakah kemudian nanti akan ada upaya lain itu? Tentunya dalam konteks ini saya kira memang ini menjadi suatu putusan yang final, tetapi bisa saja nanti ada keputusan presiden kan, bisa saja kemudian misalnya digugat pada petun kan. Ini kan bisa satu putusan yang bisa final individual dan konkret gitu. Tetapi itu antara lain. Tetapi kalau mekanisme upaya hukum luar biasa pada konteks ini memang pada akhirnya sangat
sangat bisa saja dibuka peluang kan seandainya ada novum. Tetapi kalau kita cermati ya bahwa proses hukum ini kan sekarang pada tahap banding dan kemudian keluar nanti keputusan presiden tentang amnesti dan kemudian abolisi. Maka upaya hukum apa yang bisa dilakukan dalam sebuah keputusan pejabat tata usaha negara yang final individual dan konkret, maka salah satu peluangnya bisa kemudian digugat tun misalnya saja karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas asas umum pemerintahan yang baik kan gitu. Atau Oke. pada sisi yang lain, seandainya nanti misalnya eh, PK, tapi PK ini kan pada satu sisi kejaksaan maupun KPK kan sudah tidak ada peluang lagi untuk mengajukan PK. Jadi memang memang ini pada akhirnya sebagai sesuatu yang kemudian akan dilaksanakan dan kemungkinan Oke. akan menjadi sesuatu yang inkrah, artinya tidak teruangnya ada tetapi sangat kecil kemungkinan Oke. terbuka gitu loh. Oke, Gitu. ada peluang tapi kecil, tapi memang kalau untuk upaya luar biasa abolisi dan juga amnesti ini bisa dipastikan akan final gitu ya. Kemudian saya mau ke Mas Zainur Rohman terlebih dahulu. Mas Zainur, ini kan kemudian kita lihat amnesti dan juga abolisi diberikan untuk terdakwa kasus korupsi. Ini menimpa politisi seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang pantas diberikan kepada kedua terdakwa ini? Ya, sebenarnya ini Mas, justru yang menjadi pertanyaan publik, 1.116 orang lainnya itu siapa? Ini yang dibahas baru dua orang, baru Tom Lembong dan Hasto. Masih ada 1.000 lebih lainnya, dan itu belum disampaikan oleh Kementerian Hukum maupun oleh DPR, siapa-siapa saja mereka. Jangan-jangan juga ada daftar para terpidana atau terdakwa tindak pidana korupsi, begitu. Nah, kalau dari sisi rencana presiden, memang presiden pernah melontarkan beberapa bulan yang lalu bahwa presiden akan memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana korupsi asal bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmati oleh mereka. Nah, ketika presiden menyampaikan itu, Pukat menyampaikan penolakan. Mengapa? Karena untuk tipikor tidak semestinya digunakan pendekatan baik itu amnesti maupun abolisi. Mengapa? Karena kalau konsep dasar secara ketatanegaraan ya, pemberian amnesti atau abolisi itu adalah kewenangan dari kepala negara untuk mengampuni para pelaku tindak pidana ya yang terkait dengan persoalan perbedaan politik ya yang mengancam Ya. keutuhan negara. Amnesti itu kan kata dasarnya amnesia gitu ya, melupakan gitu ya. Dalam praktik terdahulu di Indonesia itu digunakan misalnya untuk mengampuni orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah pusat, apakah itu eksponen GAM, Fretilin, Papua Merdeka, atau juga dalam konteks sekitar reformasi 98 diberikan untuk mengampuni para aktivis yang dijerat hukum oleh penguasa waktu itu. Mengapa akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi? Apakah para pelaku tindak pidana korupsi ini dalam tanda kutip mengancam keutuhan negara gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kepentingan untuk negara. Nah, sedangkan dalam konteks ini yang diberikan oleh Presiden Prabowo, saya katakan, saya melihat ini lebih kepada konteks politik. Jadi politik kekuasaan elektoral begitu ya, bukan untuk politik kekuasaan negara, menyatukan bangsa yang beresiko akan pecah, yang beresiko terus-menerus berada dalam turmoil karena perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan eksponen di daerah misalnya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari konsep dasarnya itu sebenarnya kita kritik betul gitu. Tetapi memang di lain sisi kita lihat ada memang kejanggalan-kejanggalan di dalam persidangan-persidangan perkara tindak pidana korupsi. Khususnya adalah ketika aparat penegak hukum, baik itu JPU maupun hakim, tidak memperhatikan asas-asas dasar di dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan kesalahan gitu ya. Sehingga memang gitu ya, butuh solusi. Tetapi solusi yang diambil kemudian adalah menggunakan pendekatan amnesti dan abolisi ini yang tidak lazim untuk digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik. Kalau kita lihat misalnya ada sebagian pihak yang menuduh bahwa perkara-perkara hukum ini adalah perkara-perkara yang berbau atau bermotif politik gitu ya. Ini kan terkait dengan politik elektoral gitu ya, Oke, bukan politik kebangsaan. Kan oke. mereka bukan mau menuntut memisahkan diri dari NKRI begitu ya. Sehingga seharusnya yang dibenahi Ya. adalah
proses penegakan hukumnya, dilakukan reformasi terhadap sistem penegakan hukum, mulai Oke, dari substansi hukumnya, perbaiki pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, perbaiki juga aparat oke, penegak hukumnya, jangan mudah digunakan untuk kepentingan politik, oke. kemudian juga perbaiki bagaimana sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Jadi menurut saya memang ini kemudian main semacam apa ya, perbuatan politik Ya, menggunakan tangan hukum diselesaikan menggunakan keputusan politik yang oke. juga memang punya basis hukum di dalam Undang-Undang Dasar Jadi 1945. pemberian Artinya gitu ya, amnesti dan juga abolisi ini ini kita masih kental dengan bertanya-tanya, Mas. konteks politik kekuasaan, bukan kepentingan negara. Saya menangkap poin Anda. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihatnya seperti apa? Benarkah memang kemudian melihat amnesti dan juga abolisi ini diberikan karena konteksnya lebih ke politik kekuasaan, bukan kepentingan negara? Karena ini diberikan kemudian dikala kita lagi nyorot soal PDIP gitu ya. Mereka lagi punya hajatan besar di sana. Kemudian kemarin juga ada sempat isu terkait pelemahan PDIP di sana. Katanya ditarget akan dapat 7% saja di 2029. Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ya kalau kita mendengarkan statement yang disampaikan oleh Menteri Hukum ya dalam memberikan keterangan pers terkait dengan abolisi dan amnesti itu kan argumennya dua. Demi kepentingan bangsa dan negara, yang kedua itu adalah demi kondusivitas untuk membangun harmoni dan kerjasama dengan berbagai begitu banyak elemen. Itulah yang kemudian disebut oleh publik sebagai sebuah tafsir bagaimana ada unsur-unsur politik yang sebenarnya muncul dalam konteks abolisi dan amnesti, yaitu untuk menjaga kondusivitas dan harmoni untuk membangun bagaimana bangsa di masa-masa yang akan datang. Apalagi misalnya kita tahu bahwa persoalan Tom Lembong sama Hasto, saya kira ini adalah dua kasus yang dinilai merupakan salah satu yang cukup membetot perhatian publik secara serius. Dalam konteks Tom Lembong misalnya kan tidak ditemukan mensrea. Ada indikasi-indikasi bahwa hakim yang melakukan penindakan itu, penuntutan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan. Begitupun misalnya dalam kasus Pak Hasto yang saya kira cukup panjang, begitu banyak demonstrasi termasuk juga dukungan-dukungan kepada Hasto, karena dalam sidang-sidang sebelumnya misalnya itu tidak ditemukan ada unsur-unsur pidana, meski KPK telah memutuskan sebuah putusan yang tidak bisa dibantah. Jadi dua persoalan ini yang memang dalam banyak hal yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, kan banyak tuh supaya pemerintah mengintervensi dan ikut campur untuk memberikan rasa keadilan. Nah hari ini kita mendengarkan secara terbuka bagaimana pemerintah sudah memberikan amnesti dan abolisi kepada dua orang, salah satunya di antara begitu banyak yang diberikan amnesti dan abolisi, yaitu tadi untuk menjaga bagaimana harmoni dan kondusivitas. Bahkan kalau kita membaca korespondensi secara historis misalnya, Pak SBY juga sempat memberikan amnesti kan tahun 2005 kepada kombatan BAN, tentu untuk menjaga bagaimana perdamaian ya yang ada di Aceh, dan hingga hari ini kita juga tahu bagaimana GAM itu juga menjadi bagian NKRI yang tidak bisa dipisahkan. Di Amerika Serikat dulu ada yang disebut dengan Presiden Gerald Ford ya, yang juga memberikan amnesti bagi penolak wajib militer di era pemerintahan di Perang Vietnam. Begitupun Nelson Mandela, kan kita juga ingat dia membentuk semacam Truth and Reconciliation Commission untuk memberikan ruang semacam pengakuan dan ampunan demi menutup luka supaya kasus apartheid itu tidak melahirkan dendam yang cukup luar biasa. Jadi secara kesimpulan sebenarnya kalau ini mau ditafsirkan secara politik, tentu untuk menjaga harmoni dan kondusivitas, terutama terkait dengan kasus-kasus hukum kepada orang-orang tertentu yang dinilai kasusnya itu dianggap kontroversial, tidak melahirkan keadilan, dan itu tujuannya adalah semuanya supaya bisa guyup dan bisa kerjasama. Tapi Mas Kan itu Adi, yang bisa dilakukan punten oleh Mas publik. Adi, saya potong Mas Adi, tapi kan ada juga pernyataan yang menggelitik dari Menteri Hukum yang mewakili pandangan Pak Prabowo bahwa alasan pemberian amnesti dan juga abolisi ini terkait dengan kerjasama kolektif termasuk dengan seluruh elemen politik. Terlebih setelah kemudian ada kemarin diberikan persetujuan oleh DPR, Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR kita, kemudian memposting foto bersama dengan sejumlah tokoh. Ada Mensesnek di sana, Prasetyo Hadi yang juga orang Gerindra, kemudian bersama Bu Mega, bersama Mbak Puan gitu ya, ada Prananda juga di sana. Ini kan kita nggak bisa pungkiri ada sesuatu di sana, Mas Adi. Ya memang politik kita kan politik harmoni, Mas. Yang diberikan amnesti dan abolisi itu adalah kasus yang selama ini memang mengandung kontroversi dan perhatian publik secara serius. Ya terlepas dari kontroversinya yang cukup panjang, kasus Hasto ya bagi para pendukungnya ini persoalan politik, bukan persoalan hukum.
karena unsur hukumnya katanya itu dipaksakan dan seterusnya. Artinya apa? Hal-hal yang semacam ini ketika kemudian lahir abolisi dan amnesti termasuk untuk Pak Tom Lembong kan publik sederhana. Ini kan ingin mengakhiri pembelahan publik yang selama ini muncul ekstrim. Apapun judulnya terkait dengan Tom Lembong yang berteriak tentang mencari keadilan itu adalah pendukungnya Anies Baswedan Oke. yang disebut dengan anak-anak Abah. Ketika ada kasus Hasto yang kemudian membetot perhatian publik, itu kan para pendukung Hasto, kader-kader PDIP di berbagai tempat Ya. juga menuntut keadilan. Makanya ketika ini kemudian dimunculkan inisiatif dari pemerintah disetujui DPR soal amnesti dan abolisi, itu dianggap sebagai sebuah bagaimana membangun jembatan komunikasi politik, membangun harmoni dan kerjasama. Apalagi kan pada saat yang bersamaan dalam waktu berdekatan, kita mendengarkan bagaimana PDIP Ya. memerintahkan kepada seluruh kadernya untuk mendukung penuh program yang dimiliki oleh pemerintahan saat ini. Jadi sulit sebenarnya untuk menghilangkan kesan kepentingan politik, yaitu politik harmoni, politik kerjasama, dan politik guyup antar berbagai elemen-elemen Oke. supaya tidak ada fragmentasi Baik. dan tak ada lagi pembelahan-pembelahan yang ada di negara. Oke, tapi Itu yang pertanyaannya kemudian Mas Adi, apakah kemudian dengan adanya foto dari Pak Dasko kemarin dan juga kita lihat bagaimana kemudian peta-peta partai dan juga kekuasaan eksekutif dan juga legislatif di sana bertemu, apakah ini menandakan PDIP bakal bergabung di koalisi dan kemudian apakah memang terjadi check and balances yang benar di proses hukum ataupun di lembaga hukum kita terkait dengan pemberian Prof. Suparji lagi nih, Prof. Suparji ini kan kita tidak bisa pungkiri di sana kental sekali unsur politis seperti itu ya, dan kemudian ketika kita melihat mungkin foto dari Sufmi Dasko Ahmad di Instagram yang barusan diposting setelah adanya persetujuan itu, kemudian kita lihat di sana ketua DPR-nya PDI Perjuangan, kemudian wakil ketua DPR-nya juga dari orang Gerindra seperti itu. Anda melihat ini ketika ada pengajuan amnesti dan juga abolisi sangat gampang untuk bisa disetujui. Kemudian bagaimana fungsi check and balances yang seharusnya ada di sana? Ya itulah arti sebuah kekuasaan kan gitu. Siapa yang berkuasa itulah yang kemudian bisa menentukan. Dan ini akhirnya kan menyebabkan ada pembenaran itu jadi malu belajar hukum gitu. Jadi malu mengajarkan ilmu hukum gitu. Karena sesuatu yang bersifat teoritis pada akhirnya tidak sama dengan apa yang di prakteknya gitu. Dan ini kan menjadi sesuatu yang kemudian akhirnya benar-benar menjustifikasi dan mengeneralisasi hukum itu adalah produk politik gitu lah. Bahwa kalau hukum produk politik pada konteks misalnya pembentukan peraturan perundang-undangan sampai kemudian akhirnya putusan pengadilan pun direvisi dengan satu kekuatan politik. Jadi menurut saya ini adalah sebuah catatan yang harus kemudian dipertanggungjawabkan dalam sejarah gitu loh. Bagaimana pada akhirnya pejabat atau kemudian penguasa ini memberikan semacam pembelajaran, semacam teknik pengelolaan negara yang kemudian betul-betul bersandar pada teori dan filsafat bernegara maupun ilmu. Nah, pada sisi yang lain kalau kita cermati bahwa memang akhirnya kan ini sebuah barter kan gitu loh. Sebuah barter politik kan gitu. Barter antara kepentingan politik dan barter antara keputusan hukum gitu. Bahwa akhirnya kan negosiasi sebuah transaksi dukungan politik dan pembebasan terdakwa tadi itu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah mekanisme yang sebetulnya tidak sesuai dengan fitrah dari abolisi dan amnesti itu, yang pada dasarnya demi kepentingan umum yang lebih besar kan gitu. Mungkin saja ini bisa dijustifikasi memang bangsa dan negara butuh kerjasama, butuh kolaborasi, butuh koalisi besar. Akhirnya jangan sampai ada oposisi, semuanya akhirnya dirangkul, dan syaratnya merangkul adalah adanya pembebasan tadi itu. Tadi itulah yang menurut saya perlu ada sebuah pertanggungjawaban yang secara ilmiah, secara yuridis dari pembuat kebijakan ini. Sehingga kita ini yang mengajarkan di dunia kampus ada landasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan rasional. Gitu. Oke. Menarik tadi transaksi politik, hukum ditukar dengan politik. Anda melihatnya Mas Adi Praitno ketika kemudian ada amnesti dan juga abolisi yang kita lihat kemarin sangat kental dalam tanda kutip transaksi politiknya. Benarkah nanti bakal PDIP bergabung bersama koalisi Pak Prabowo? Kalau mau jujur sebenarnya saya tidak terlampau yakin PDIP secara formal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pertama tentu tidak ada alasan urgensi
untuk menjadikan PDIP sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Mengingat hampir 90% partai-partai koalisi pendukung Prabowo Gibran itu kan solid dan tidak ada gejolak apapun. Posisi PDIP menjadi penting kalau sudah mulai muncul oposisi dari dalam. Partai-partai pendukung pemerintah suka protes, suka jadi oposisi, dan resisten dengan berbagai begitu banyak kebijakan-kebijakan yang muncul. Maka disitulah sepertinya relevansi PDIP untuk dirangkul supaya untuk menambah kekuatan politik. Nah yang kedua, secara prinsip kalau kita mau jujur sebenarnya, tanpa bergabung secara formal sekalipun, PDIP itu dalam banyak hal sudah memberikan dukungan penuh secara total terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. Kita bisa cek satu-satu. Ketika ada kenaikan PPN 12% beberapa waktu yang lalu, itu kan didukung secara penuh. Tak satu pun kader dan elit-elit PDIP itu protes. Ketika misalnya ada revisi Undang-Undang TNI, yang paling depan wajah yang kemudian mempelopori revisi undang-undang ini adalah kawan-kawan PDIP. Begitupun program-program lain, soal program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian penurunan tarif dan seterusnya. PDIP mendukung secara penuh. Oleh karena itu bagi saya secara prinsip sebenarnya dalam praktiknya PDIP dalam banyak hal tidak terlampau memberikan apa yang disebut dengan check and balances. Karena dalam praktiknya PDIP itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan PDIP saja ini luarnya doang yang kelihatan merah, dalamannya itu sudah wajah pemerintah. Inilah yang saya kira bagi saya tanpa harus ada abolisi ataupun amnesti yang muncul sehari dua hari ini, secara praktik misalnya kita bisa melihat bagaimana memang PDIP ada kecenderungan untuk siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu sekalipun ada amnesti misalnya kepada Hasto, bagi saya ini tidak akan misalnya akan membuat otomatis PDIP menjadi bagian di dalamnya. PDIP sepertinya menjaga jarak dengan kekuasaan, ingin terlihat berada di luar. Tentu secara praktek mereka akan memberikan dukungan secara penuh. Instruksi itu disampaikan ketika di Bintek misalnya di Bali beberapa waktu yang lalu, meminta kepada seluruh pengurus, fungsionaris dan seluruh kader PDIP tegak lurus dengan semua program-program yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Bagi saya itu clear, sebuah statement, sebuah manifesto bagaimana PDIP sebenarnya sudah menjadi bagian dari kubu pemerintah tanpa harus ada menteri yang ada di dalamnya. Oke, transaksi politik dalam tanda kutip ini memang kalau di sisinya Pak Prabowo tidak terlalu butuh gitu ya kalau kata Anda, karena memang sudah dapat dukungan yang luar biasa 90% lebih gitu ya. Kemudian tapi dari sisi lain gitu Mas Adi, kalau Anda melihatnya dari PDIP-nya sendiri kan memang sebenarnya lagi butuh nih dalam tanda kutip. Tolong dong bebasin Pak Hasto gitu ya, karena sekarang lagi gonjang-ganjing partai saya kalau tidak punya sekjen gitu. Mas Adi. Ya Mas? Ya Mas Adi, kalau Anda melihat kepentingan yang lebih besar sebenarnya ada di PDIP ketika ada transaksi dalam tanda kutip transaksi politik ini, ketika kita lihat pemerintah memberikan amnesti kepada Pak Hasto. Memang yang lebih butuh tuh PDIP-nya atau seperti apa Mas Adi? Ya kalau mau jujur sebenarnya ini semacam mutual interesting, sama-sama membutuhkan supaya tidak ada ekses-ekses negatif yang mengarah kepada dua belah pihak. Kalau kita mau jujur Mas, persoalan kasus Hasto ataupun Tom Lembong ini kan yang disalahkan adalah pemerintah. Sekalipun umur pemerintah hari ini kan seumur jagung, baru sebatas 10 bulan. Dan yang dalam banyak hal-hal yang terkait dengan peristiwa hukum itu kan dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Tapi kan pemerintahan saat ini tidak berhenti, terus dikritik, terus dibully. Dan bahkan misalnya diminta untuk melakukan intervensi terkait dengan persoalan Tom Lembong ataupun Hasto karena dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Itulah yang sepertinya ingin dihindari. Hal-hal yang selama ini viral di kalangan publik dan kebetulan kasus dua figur ini kan membetot perhatian publik karena dianggap sebagai dua faksi dalam Pilpres 2024 yang lalu. Sementara pada saat yang bersamaan harus kita juga akui Pak Hasto ini per hari ini itu masih sekjen PDIP. PDIP hanya ingin memberikan pesan bahwa Hasto itu adalah bagian dari salah satu denyut nadi dan jantung kekuatan politik mereka. Jadi sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Hasto itu tidak pernah diganti posisinya. Tidak ada PLT yang menggantikan posisi sekjen di PDIP. Ini kan menegaskan bahwa persoalan Hasto adalah persoalan PDIP. PDIP menjadikan persoalan Hasto itu bukan persoalan hukum, tapi murni persoalan politik yang harus dicarikan bagaimana jalur keluarnya untuk mendapatkan keadilan. Ada simbiosis mutualisme ya antara pemerintah maupun PDIP. Ya,
Tapi tidak perlu bergabung gitu Mas Adi ya? Ya tidak harus perlu bergabung. Sepertinya PDIP masih jaim untuk menjadi bagian dari pemerintah ya secara formal. Ya. Tapi secara prinsip, secara praktik, saya hakul yakin kalau kita melihat rekam jejak selama 10 bulan, PDIP sudah memberikan dukungan secara penuh terkait dengan program-program strategis pemerintah dan itu yang terjadi. Oke, baik. Saya ke Mas Zainur lagi. Mas Zainur, ini kan lagi-lagi kita menyoroti adalah upaya hukum luar biasa, tindakan hukum luar biasa diberikan untuk 2 terdakwa kasus luar biasa yang mana korupsi gitu ya. Dan lagi-lagi unsur politik di sini kental adanya, kita lihat bersama-sama jelas di depan mata gitu ya. Kemudian ke depannya gimana nih Mas Zainur? Kalau misalnya Pak Prabowo bilang punya janji untuk memberantas korupsi, tapi dengan kemudian memberikan amnesti dan juga abolisi kepada 2 terdakwa korupsi, ke depannya seperti apa? Ya, yang pertama kan dari prinsip equality before the law ya, bahwa ada persamaan di hadapan hukum sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada 1.000 orang lebih itu kan artinya dikesampingkan. Nah, dikesampingkan prinsip persamaan di depan hukum. Bagaimana dengan perasaan para terdakwa dan terpidana lainnya? Apakah itu terdakwa dan terpidana tipikor atau tindak pidana yang lain? Apalagi ada sekian banyak misalnya aktivis di bidang agraria yang terjerat kasus hukum, aktivis lingkungan, orang-orang yang mempertahankan ruang hidupnya, masyarakat hukum adat, itu kan banyak sekali yang berkonflik ya, berkonflik dengan perusahaan, berkonflik dengan pemerintah, bahkan ada yang berkonflik dengan militer misalnya gitu ya, terkait dengan perebutan lahan misalnya. Bagaimana perasaan mereka ketika kemudian ada orang-orang memiliki kasus politik kemudian diberikan amnesti dan abolisi. Saya setuju agar kasus-kasus yang janggal itu dikoreksi. Tetapi cara koreksinya itu yang harus betul. Cara koreksinya adalah menggunakan mekanisme hukum, gitu ya. Jadi kasus hukum itu diselesaikannya dengan cara hukum. Ketika misalnya akan dilakukan penuntutan oleh kejaksaan terhadap perkara-perkara yang ada nuansa politiknya sangat kuat, sedangkan bukti hukumnya sangat lemah, ya seharusnya aparat penegak hukum itu yang kemudian diperbaiki, direformasi, dikendalikan agar mereka tidak abuse of power, begitu ya. Di dalam kebetulan saya punya pendapat yang berbeda terhadap 2 perkara itu ya, perkara Tom Lembong dan perkara Hasto gitu ya. Kalau perkara Tom Lembong saya berpendapat memang mens reanya tidak terpenuhi. Tapi kalau dari awal, mohon maaf saya berbeda dengan banyak orang, untuk kasus Hasto itu, untuk kasus penyuapannya memang ada di sana ya, ada kasusnya begitu ya. Dari tahun 2020 kita sudah berteriak agar itu diproses hukum gitu ya. Oke, jadi Nah, sebenarnya bagaimana dengan kemudian ketika ada kejanggalan tidak harus dengan lagi-lagi upaya hukum luar biasa yang dilakukan, tapi lagi-lagi harusnya mekanisme hukum yang di sana yang berjalan gitu Mas Zainur ya? Betul, ke depan kalau seperti ini akan digunakan terus-menerus Mas, gitu ya. Ke depan ada kebutuhan politik untuk mengendalikan orang, menundukkan orang. Jadi tuman gitu ya kalau kita misalnya ujuk-ujuk sedikit-sedikit kasih ampunan gitu, apalagi ada unsur politis di sana. Betul. Baik, saya tangkap maksud Anda Mas Zainur. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, kemudian yang sudah bergabung juga Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, dan juga Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita lihat nanti seperti apa ke depannya. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Selamat pagi.